Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Marilah kita mengawali renungan pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami ingin mengawali kegiatan dan aktivitas hidup hari ini dengan mempersembahkan diri kepadamu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberi semangat baru dalam meniti pesiarah hidup kami. Kami ingin mempersembahkan diri kepadamu, sebagaimana Engkau telah mendahului kami mempersembahkan diri demi keselamatan kami umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1 sampai 4. Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti derma. Di bait Allah, tak kala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam sebuah pesta di masyarakat, di akhir kegiatan, biasanya ketua panitia selalu mengucapkan terima kasih kepada semua seksi acara tersebut sehingga berjalan dengan lancar acaranya. Tepuk tangan meriah pun begitu menggema sebagai tanda pujian terhadap totalitas dalam persembahan diri mereka dalam sebuah acara tersebut. Namun di balik kesuksesan itu, ada ibu-ibu di belakang dapur dan mereka tidak kelihatan dalam bekerja. Namun mereka mempersembahkan diri secara totalitas lewat masakan dan pelayanan mereka yang seringkali dilupakan oleh panitia. Apakah mereka kecewa? Mereka hanya berdiam diri dan tidak membutuhkan pujian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil hari ini tentang persembahan seorang janda miskin dan orang-orang kaya. Secara harfiah dalam kehidupan gereja, dari Injil ini dapat dilihat secara demikian. Dalam level pertama, yang bisa dilakukan dan dilihat, bahkan dirasakan adalah persembahan-persembahan kolekte atau APP yang sering disebut aksi pembangunan puasa. Seringkali takaran atau standar uangnya bisa ditentukan oleh gereja atau juga menurut kemampuan umat masing-masing. Pada level kedua, kegiatan sosial lainnya, seperti kegiatan di lingkungan gereja maupun di lingkungan RT, semuanya mempersembahkan diri kepada masyarakat. Pada level yang ketiga, biasanya adalah refleksi atau cita-cita kita sebagai umat beriman. Di sini lebih dilihat pada penghayatan dan menjalaninya apa saja yang kita lakukan atau persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Persembahan hidup secara nyata dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya persembahan hidup sebagai panggilan keluarga, entah sebagai guru, dokter, tentara, polisi, dosen, ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang dilayani. Selain itu, di ruang yang lain ada komunitas-komunitas religius
Mereka adalah seorang frater, bude, suster, imam, baik imam kepausan, kongregasi, misionaris maupun kontemplatif, semuanya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mereka memahami bagaimana mereka memberikan persembahan hidup dengan caranya yang khas. Selain itu dalam keluarga, misalnya dalam kerelaan hati mempersembahkan anak tunggalnya untuk menjadi imam. Kerelaan membantu pembiayaan calon imam, seminari, biara. Bahkan juga ada kerelaan untuk kunjungan tetap pada keluarga dengan membawa hasil bumi mereka sebagai ungkapan cinta keluarga terhadap anaknya yang akan menjadi imam. Persembahan ini adalah tulus dan ikhlas dari keluarganya. Selain itu, doa dan wujud misa pagi bagi para donatur dan pemerhati calon imam 1 minggu sekali. Pastoral orang sakit, mungkin juga pastoral keluarga, pastoral penjara, semuanya terlibat dalam kegiatan seperti ini merupakan wujud persembahan hidup yang nyata dengan umat dan Tuhan sendiri. Dan untuk ini adalah mereka yang pada level 3 untuk memaknai kehidupan menggereja. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Sebenarnya kita masing-masing dapat mempersembahkan hidup sebagaimana janda miskin yang mempersembahkan hidup secara total. Ia mempersembahkan seluruh kepunyaannya menjadi persembahan dan dihargai tinggi oleh Tuhan Yesus sebagai contoh pemberian diri yang total, sebagaimana yang dikutip di Injil Lukas bab 21 ayat 4. Kalau kita menafsirkan tafsiran tradisional dalam cerita ini, cenderung untuk melihat kekontrasan perilaku ahli-ahli Taurat dengan janda itu dan mendorong pemberian murah hati kepada Allah. Kita coba mengamati bahwa tidak ada indikasi mengenai sikap atau kerangka pikiran sang janda. Yesus mungkin menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik karena memiskinkan orang lain. Dan sepertinya sikap para janda ini mau mengetuk atau menyadari orang-orang Farisi atau orang-orang Taurat yang memang punya kelebihan dalam persembahan. Lalu apa maknanya bagi hidup dan perjuangan kita? Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menilai pemberian itu. Yang pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali orang kaya hanya memberi dari kekayaannya. Ini tidak meminta pengorbanan. Pemberian cara ini menuntut segalanya daripadanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Kedua, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan kita bagi Yesus. Ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Sesama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini juga gereja memberikan penghormatan kepada Santa Cecilia yang mempersembahkan hidup dengan cara yang khas, yakni mempersembahkan hidup sebagai silih atas dosa-dosanya sendiri dan dosa banyak orang. Santa Cecilia sebagai pelindung paduan suara juga menguatkan dan meneguhkan kita setiap umat yang mau ambil bagian dalam hidup menggereja, terutama dalam mempersembahkan diri lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kita masing-masing memberikan persembahan hidup sesuai situasi dan tempat kita berada yang khas di mana saja kita berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita coba untuk melihat diri kita. Bagaimana kita selama ini yang dikatakan sebagai murid Yesus? Apakah kita seperti seorang janda yang mempersembahkan diri seutuhnya tanpa memperhitungkan nilai-nilai dari persembahan itu? Apakah kita dengan penuh rela dan pengorbanan untuk memperjuangkan diri demi orang lain, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini digemakan oleh gereja? Ataukah kita juga mempersembahkan diri hanya supaya butuh pujian, atau butuh dikagumi, atau butuh dicintai, butuh perhatian? Marilah kita coba dalam pergulatan dan pergumulan kita untuk mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah.
Apa saja yang kita miliki, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga sabda Tuhan hari ini menggugah hati kita, menguatkan iman kita untuk tetap dari hari ke hari mempersembahkan segala anugerah dan talenta kita untuk Tuhan dengan cara apa saja. Misalnya di lingkungan gereja, sebagai lektor, sebagai prodiakon, sebagai pembawa persembahan, sebagai pembersihan gereja, dan juga sebagai security, semuanya untuk mempersembahkan diri demi kemuliaan Tuhan. Di lingkungan masyarakat, di RT, atau di kampus, di universitas, di mana saja sesuai dengan kemampuan kita, semuanya kita mempersembahkan diri untuk orang lain. Marilah kita mencoba untuk mempersembahkan seutuhnya, karena kita belum berbuat secara totalitas. Tuhan masih membutuhkan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengakhiri permenungan yang sederhana ini, kita coba doa melalui sepenggal lirik lagu, yaitu persembahan hidup yang kerap kali dinyanyikan dalam perayaan liturgi orang muda di beberapa gereja di kota Yogyakarta maupun sekitarnya. Hidup kami Tuhan, Engkau berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya kuserahkan. Suka, duka, tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Kusembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini, biar Kau jaga sampai akhir mati. Mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.